Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan boleh memberkati hidup kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sudah menjaga dan memelihara serta memberkati hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Dan saya akan membacakan untuk kita dari ayatnya yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, kitab Keluaran pasal yang ketiga ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Tuhan menampakkan diri kepadanya, kemudian menguraikan tugasnya dan menjawab beberapa keberatannya. Memang ya, kita sadari kita pun mungkin juga bisa mengalami hal yang sama yang dialami oleh Musa ketika kita dipanggil untuk melayani. Dengan berbagai pertimbangan biasanya kita akan sampaikan ya, tetapi saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu, saya belum bisa begini, saya belum bisa begitu. Pasti ada keberatan-keberatan tertentu ketika kita dipanggil ya untuk melayani. Tetapi menarik ya, cara Tuhan memberikan tugas ini kepada Musa. Bagaimana tidak? Ketika Tuhan memanggil, Tuhan juga memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan Musa di dalam pelayanan. Allah memanggil Musa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir dengan menampakkan diri, menyatakan dirinya, dan Allah menjelaskan tugas-tugasnya. Nah, ini menarik ya. Ketika seseorang dipanggil untuk melayani, paling tidak dia harus tahu apa yang menjadi tugas pokoknya, apa yang menjadi tugas utamanya. Sehingga pada saat dia menjalankan tugasnya, dia bisa melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan baik. Ini juga mengingatkan ya kepada kita, misalnya ketika kita melayani, paling tidak kita tahu apa tugas tanggung jawab kita di dalam melayani. Sehingga ketika kita mengerjakannya, kita bisa mengerjakannya dengan baik. Karena kalau tidak, nanti kita hanya sekedar saja mengerjakannya. Dan menariknya, Tuhan waktu memanggil Musa, Tuhan juga memperlengkapi. Ya, di dalam segala keterbatasan pasti ada lah ya. Kita merasa ada keterbatasan-keterbatasan tertentu, sehingga itu bisa menjadi buat alasan kita untuk tidak melayani. Nah, dari pelajaran hari ini kita boleh belajar ya. Setiap kita sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Melayani apapun itu ya, di gereja, di lingkungan kita ya. Tuhan panggil kita untuk apa? Membawa orang keluar dari pergumulannya dan datang kepada Tuhan. Memang kita bukan juru selamat ya, tetapi kita menjadi agen-agen Tuhan. Supaya apa? Membawa orang-orang ini boleh keluar dari pergumulannya, pergumulan masalahnya, dan tentunya dengan berbagai kelengkapan yang ada. Seorang konselor, dia bukan juru selamat, tetapi dia bisa menolong orang dalam pergumulannya. Seorang konselor tidak memberikan jawaban, tidak memberikan solusi, hanya membantu mengarahkan, misalnya seperti itu ya. Jadi itu contohnya. Dan kita juga mungkin dalam bidang-bidang yang lain
Tuhan juga memanggil kita untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah yang pertama, sudahkah kita menyadari bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayaninya dalam segala bidang apapun itu? Sudahkah kita menyadarinya? Yang kedua, ketika kita sudah menyadarinya, sudahkah kita meresponinya? Jangan hanya berhenti di sadar, oh iya, Tuhan sudah mati buat saya hidup buat Dia. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Tentunya tidaklah demikian. Ketika kita sadar Tuhan memanggil kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita sudah tahu, menyadari, dan kita melakukannya, sudahkah kita melakukannya sesuai dengan panggilan Tuhan? Apapun itu. Baik kita yang melayani di gereja sebagai pemberita firman, sudahkah kita memberitakan firman Tuhan? Atau memberitakan diri kita sendiri? Sebagai worship leader, ya, sebagai backing vokal, sebagai pemain musik, petugas sound, LCD, usher, dan petugas-petugas yang lainnya. Sudahkah kita mengerjakannya dengan baik? Ya? Sudahkah kita mengerjakannya dengan hati yang terarah kepada Tuhan? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sebagai seorang tua di rumah, sudahkah kita menjadi kepala keluarga yang baik? Menjadi seorang istri yang baik buat anak-anak, buat suami? Sudahkah kita menjalankan tugas fungsi kita masing-masing dengan baik? Tuhan memanggil kita dan memperlengkapi kita masing-masing untuk kita boleh melayani Dia. Tuhan rindu, Tuhan yang memanggil, Tuhan untuk menyatakan kasih anugerahnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kiranya semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, mari kita responi panggilan Tuhan ini. Kita syukuri dan kita jalani. Sehingga hidup kita jauh lebih berarti. Tuhan, terima kasih. Engkau memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dan kami percaya Engkau juga memanggil kami untuk kami boleh melayani Engkau. Dan pakailah setiap kami dengan tugas tanggung jawab masing-masing yang sudah dipercayakan. Dan kami percaya Engkau yang memanggil, Engkau yang mengutus, Engkau juga yang akan mengurus. Bahkan Engkau juga yang akan memperlengkapi segala sesuatunya untuk kami boleh mengerjakannya. Dan ketika kami menyadari bahwa Engkau sudah memperlengkapi, kami boleh menggunakan dengan sebagaimana mestinya. Setiap talenta, karunia yang Tuhan berikan, biarlah kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan untuk kepercayaan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Biarlah kami menggunakannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami dan kiranya Engkau menolong dan memampukan kami mengerjakan bagian kami. Berkati untuk setiap jemaat-Mu, hari ini kami akan beribadah hari Minggu. Berkati ya Tuhan, berikan kami hati yang sukacita, damai sejahtera, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati untuk para pelayan yang melayani, biarlah setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, mereka juga boleh diberkati Tuhan. Berkati jemaat yang mungkin harus ibadah online karena keterbatasan waktu, kesehatan, Tuhan juga yang menolong. Berkati yang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan. Yang bergumul, Tuhan juga yang menolongnya. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mengutus kita, Tuhan juga yang akan mengurus kehidupan kita. Shalom.